Smart Thinker, welcome back to my channel and welcome back to my cooking journey. Hari ini gue mau melakukan sebuah eksperimen dan juga memberikan satu tips and trick untuk ibu-ibu rumah tangga di rumah. Oke? Yang pertama, kalau kalian lihat dengan segala ingredients yang ada di depan meja gue ini, pasti kalian tahu dong apa yang mau gue lakukan. Berhubungan dengan goreng tepung. Nah, gue sebenarnya hari ini itu mau memberikan tips and trick untuk ibu-ibu rumah tangga yang harus memasak untuk keluarganya, tapi nggak mungkin dong masak cuma satu menu doang gitu kan. Tapi kalau masak banyak-banyak nggak ada pembantu segala macam, ribet preparationnya segala macam. Nah, kali ini gue mau memasak, gue lagi pengen seafood, tapi gue mau yang simple, tapi gue juga nggak mau satu menu. Jadi gue mau kasih tips and trick memasak dua menu seafood yang berbeda, tapi bumbu base-nya itu sama. Oke? Di sini gue ada cumi. Ini gue beli setengah kilo cumi dan udang, dan juga udang. Ini gue sudah dicuci bersih, sudah gue potong-potong, sudah dibersihin juga udangnya. And then gue masukkan bumbu penyedap sedikit, bawang putih bubuk, dan juga jahe. Oke? Untuk menghilangkan rasa amisnya. Nah, habis itu gue akan tambahin di sini adalah perasan jeruk lemon juga untuk mengurangi rasa amisnya, supaya nanti kalau kalian makan itu nggak ada rasa amisnya, karena ini seafood ya. Dan kalau kalian lihat vlog gue, ini akan gue kasih sini ya. Kalian bisa, kalau jeruk lemon ini terlalu mahal, kalian bisa pakai jeruk nipis lokal biasa ya. Sebenarnya tadi gue mau pakai jeruk nipis lokal, cuman karena tidak ada, karena sebenarnya gue mau menjunjung lebih ke produk dalam negeri lah ya. Jangan terlalu banyak karena nanti asem banget. Nah, lalu karena gue tadi belanja di supermarket, gue melihat ada berbagai macam bumbu, karena base-nya ini gue mau bikin yang bisa diterima oleh semua lidah, acceptable untuk semua lidah, termasuk untuk anak-anak. Of course, basicnya ada yang digoreng tepungnya. Tapi gue langsung memunculkan ide di benak gua. Banyak banget tepung itu di supermarket kalau kalian lihat, dan basicnya setelah gua lihat itu sama. Mereka selalu pakai kata Kentucky. Padahal sebenarnya gua agak sedikit kecewa sih, kenapa kita nggak menjunjung kita punya sendiri, misalkan bumbu ya memang bumbu crispy atau bumbu renyah, gurih dan lain-lain. Tapi kebanyakan produk kita sendiri pun bahkan pakai bahasa Inggris yang di-Indonesiakan, guys. Crispy, KRISPI. Ya, sebenarnya gue agak kecewa sih, kita sebagai bangsa Indonesia kenapa kita nggak bangga sama bahasa kita sendiri. Ini contoh satu ya. Lalu ini juga. Ya, ini harganya ini hampir sama semua, cuma sekitar 6.000 7.000-an kalau gue nggak salah. Dan gue udah baca instruksi di belakangnya itu gue udah baca. Itu hampir semuanya sama, itu harus dipisahkan antara bumbu kering dan juga bumbu basahnya. Jadi di marinate dulu pakai bumbu basahnya, lalu dilumuri lagi dengan tepung keringnya segala macem. Setelah itu baru digoreng. Maka mereka bilang kita bisa mendapatkan hasil yang keriting-keriting seperti tepung KFC atau Kentucky yang mereka gadang-gadangkan ini. Ya, cuman ini doang yang mama suka, ini nggak ada Kentucky-nya. Ya, ini semua udah merek ternama semua. Nah, kali ini gue mau bikin, selain gue memberikan tips untuk masak menu yang berbeda dalam satu waktu, gue juga mau memberikan fakta unik buat kalian. Sebenarnya dari 3 tepung bumbu ini, nanti mana yang paling enak. Oke? Ini gue turunin dulu ya, biar kalian bisa lihat. Nah, pertama gue akan aduk yang cumi dulu. Jadi tadi ini udah buat kasih lada, garam. Gue ulangin lagi ya, jahe, dan juga bawang putih. Dan tadi terakhir gue kasih jeruk lemon, atau bisa pakai jeruk lokal lebih baik. Kenapa? Karena semua bahan yang gue pakai itu semua kayak Indonesia semua sih. Jahe, ya, garam, lada, bawang putih, ya itu semua rempah-rempah yang dari lokal Indonesia. Oke, ini cuminya udah gua aduk rata ya. Sekarang gua akan aduk si udangnya. Bumbunya sama ya basicnya, karena kan tadi gua bilang memang gua pengen membuat satu masakan yang berbeda tapi basicnya sama. Dan ini ibu-ibu
Gue tadi pakai jahe bubuk yang emang udah jadi, tapi ada bisa juga pakai jahe fresh yang digeprek ya. Jadi ini kita aduk rata. Oke, udah aduk rata. Make sure bahwa seluruh udang ini dan juga cumi ini itu terbumbui dengan rata, walaupun tipis-tipis tapi rata supaya ini masuk ke dalam, meresap ke dalam. Oke. Nah, dan gua akan bikin adonan bumbunya 1, 2, 3, yaitu Mama Suka, Kobe dan juga Sasa. Oke. Anyway sebenarnya guys, di 3 bumbu ini tadi gua udah baca kan, ini satu pack ini bisa untuk 8 potong ayam. Yang ini tulisannya itu bisa untuk 1,5 ekor. Nah kalau ini nggak ditulis sebenarnya untuk berapanya ya. Nah mereka itu bilang sebetulnya lu nggak perlu tambahin apa-apa pun bisa. Jadi cuma ayam cuci bersih potong-potong, udang cuci bersih potong-potong, pakai bumbu ini that's it. Tapi kalau gua biasa gua pasti akan pakai bumbu lagi. Ya, ini kurang lebih gua akan tuang setengah dari isi bumbu ini. Ya. Karena kan nanti pada saat wah ini bumbunya udah mulai ada lalat. Ini gua akan agak keras guys yang ini. Tapi salah satu mungkin yang gua review tentang si bumbunya ini, dia si Kobe ini eye catching ya, biru satu-satunya ya. Oke, ini gua akan tuang setengah kurang lebih ya. Oke, taruh sini ya. Dan yang terakhir tepung bumbu Sasa. Anyway 3 bumbu ini sebetulnya gua udah pernah coba 3-3-nya, tapi gue tidak terlalu, karena gue kalau masak itu gue selalu bumbuin ya, dan gue tidak pernah membandingkan sampai secara bersamaan begini 3-3 ini. Jadi menurut gue oke, fine aja sih gitu loh, maksudnya 3-3-nya enak. Tapi karena tadi pas gue belanja kita mau masak juga, gue jadi kepikiran aja pengen membandingkan. Nah ini jahe bubuk yang gue pakai guys, jahe bubuk yang gue beli di supermarket juga. Nah ini dikira-kira airnya jangan terlalu encer, oke? Akan tuangin dikit-dikit, kurang lebih mungkin sekitar 50 ml. Oke. Gua akan aduk ya. Harus diaduk sampai rata tanpa menggumpal. Oke, tips dari gue guys, ini udah cukup kental. Caranya adalah, cara lu ngecek adalah kalau lu giniin pakai garpu itu rutenya itu tidak langsung hilang, jadi nggak terlalu encer. Oke, jadi kalau diginiin tuh scratchnya atau garisnya itu nggak langsung hilang. Oke, kalau udah gue akan masukin ini yang tepung bumbu Sasa ya, gue akan masukin cuminya. Mama Suka, sorry ya guys, nomor 1 Mama Suka. Gue akan masukin di sini cuminya sedikit atau sepertiga lah ya. Dan juga beberapa udangnya. Santai guys, ini gue gabung, tapi nanti sebenarnya cumi dan udangnya itu kita masaknya berbeda. Cuma tadi ya, sekali lagi gue bilang base-nya sama. Setelah itu kita aduk rata. Jangan terlalu encer tepungnya, tips dari gua, karena si cumi dan si udangnya ini juga mengandung air. Jadi pada saat kalian memasukkan ini, nanti pasti tepung yang di piring ini akan menjadi lebih encer ya. Pastikan ini semua rata dan terpotong dengan baik. Perpisnya semua terlumuri dengan si tepung basah. Kalau udah seperti ini, kalian diamkan. Gue biasanya diamkan di kulkas yang bagian bawah sekitar 30 menit sampai 1 jam. Oke?
Oke, kita lanjut ke yang tepung kedua, yaitu tepung Kobe. Nah, ini yang Kobe juga udah rata. Gue akan masukin sedikit lagi cuminya dan juga si udangnya nanti. Saran dari gue guys, kalau kalian aduk tepung itu pakai garpu. Kenapa? Karena kan garpu itu kan dia kan ada rongga-rongganya ya, jadi lebih gampang untuk rata. Karena kalau misalkan kalian aduk nih tepungnya, nggak boleh sampai ada yang masih menggumpal ya. Karena kalau masih ada yang menggumpal, nanti pas digoreng dia nggak renyah karena dia numpuk di satu tempat. Ini menurut pengalaman gue ya, yang jarang masak. Kalau ada chef yang lebih jago, tolong diberitahu saya, oke? Ini kayaknya sedikit kurang, gue akan tambahin sedikit lagi. Tambahin udang dan juga cuminya. Sama, jadi semuanya akan gue perlakukan sama karena gue adil supaya si udang dan cuminya ini tidak saling sirip. Ini tepung Kobe, gue akan simpan di kulkas 30 sampai 1 jam, 30 menit sampai 1 jam. Sekarang gue yang sasa akan gue aduk ya. Nah, ini yang ketiga, sasa. Gue juga akan tuang bumbunya, cuminya. Sebetulnya ya, kalau kalian baca instruksinya di belakang, itu mereka ada resepnya, yaitu buat mereka itu 1 sendok tepung, ya 1 sendok makan tepung itu dicampur dengan 2 sendok makan air. Tapi kalau gue lebih suka masak itu pakai insting, bukan pakai resep dari mereka, karena kita yang bisa merasakan sendiri, seleranya kita sendiri. Oke, ini gua akan masukkan cuminya dan juga udangnya beberapa lagi karena kita mau tahu nanti perbedaan dari si cumi dengan tepung bumbu sasa, Mama suka dan juga Kobe, begitu juga dengan si udangnya. Akan gue aduk lagi. Jadinya lebih encer ya guys, kalau udah dimasukin cumi sama udang. That's why gue bilang tadi, jangan sampai bikin tepungnya keenceran karena nanti nggak renyah. Ini akan gue aduk. Oke. Nah, untuk menandai guys, kan tadi yang terakhir sasa ya, gua udah bikin tulisan kecil sih. Mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan, tapi gua akan tempel di piringnya sini. Nah, jadi nanti kalian akan lihat setelah gua keluarin setelah 30 menit sampai 1 jam. Oke? Nah, gua ada 1 resep bonus lagi guys, karena cumi dan udang gua masih ada. Gua akan membuat 1 resep lagi. Basicnya sama, masih sama ini. Tapi kali ini gue tidak akan menggunakan air mineral. Tapi gue bingung gue mau pakai tepung yang mana ya. Gimana kalau yang terakhir ini kita campur aja 3-3-nya. Oke? Kita campur dikit-dikit ya. Mama suka. Sedikit aja. Lalu gue akan campur dengan tepung Kobe sedikit. Sebenarnya ya, kalau kalian tuang begini itu sebetulnya kalian udah bisa melihat sih perbedaannya antara si Mama suka, Kobe dan juga sasa.
Mama suka itu bumbunya lebih kuning dibandingin yang si Kobe. Kobe itu lebih putih. Tapi kalau setelah kalian tambahin air, si Sasa ini lebih banyak kayak bumbu hitam-hitamnya gitu, mungkin lebih ke bumbu. Ya. Nah, gua akan tuker. Tada, gua akan pakai soda yang berrasa orange supaya rasanya itu ada asam-asam. Pernah ada yang coba nggak sih? Dan ada manisnya tuh memang manis dari si sodanya itu sendiri. Kita lihat ya rasanya ya. Nanti gua akan explain ke kalian. Gua tambah kurang lebih 50 ml air sodanya. Sama, kita akan aduk kayak tadi. Udah, dan warnanya lebih cantik, pink peach begitu. Dan ekspektasi gua nanti akan ada rasa si orange itu. Nah, ini gua akan habisin si cuminya. Harus tetap rapi guys. Masukin udangnya. Karena kameranya on terus, jadi meja gua harus tetap rapi. Dan kita aduk lagi. Yang ini gua nggak perlu namain kayaknya ya, karena kan warnanya emang udah beda sendiri. Diaduk rata. This is seafood soda. Gua akan masukin ke kulkas, dan nanti gua akan lanjutin lagi untuk bisa tahu dan jadinya ini kayak apa sih, makanan apa sih yang Friska buat gitu kan. Gak jelas banget, udahlah cuma seafood goreng tepung biasa. Stay tune dan tungguin aja terus, oke? Nah, buat kalian yang mau tahu, ikutin terus vlog gua. Jangan lupa support gua terus, dukung gua terus. Jangan lupa subscribe my channel Friska Dewi untuk kalian bisa ngikutin perjalanan gua terus, mau cooking journey, mau whatever, mau travel journey, mau main games ya kan, mau education journey dan journey gua lainnya. Jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru gua. Jangan lupa komen, like, share, and always stay smart. Bye bye. Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, comment, like, share, masih gratis kok. Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.